sebagai seorang pertapa dan menjadi bapa dari para rahib di padang gurun, Santo Antonius pasti melakukan praktek puasa secara rutin. Namun ia melakukan praktek berpuasa bukan sekadar ritual keagamaan. Lebih dari itu, ia berpuasa sebagai kesempatan untuk menjalani hidup yang berbela rasa dengan mereka yang miskin, yang tidak punya makan, dan yang kelaparan. Ia berbela rasa dengan Yesus yang menderita, yang tersalib demi keselamatan manusia. Selain itu, ia berpuasa sebagai kesempatan untuk makin hari makin mendekatkan diri kepada Yesus dan menjadikan Yesus sebagai pusat hidup harian. Itulah sebenarnya makna dari anggur yang baru yang mestinya ditempatkan dalam kantong yang baru. Lebih dari itu, berpuasa adalah soal hati yang terarah dan terpusat pada Yesus. Puji syukur nomor 642. Bersoraklah umat Kristus karena orang kudusnya, abdi Allah yang setia menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan peringatan wajib Santo Antonius. Dia adalah seorang abbas atau seorang pertapa yang lahir di Mesir pada abad ke-3. Mari kita persiapkan hati kita mohon rahmat kerahiman Allah agar kita pun juga memiliki semangat dari Santo Antonius, bagaimana kita terus-menerus berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita hening sejenak. Kita nyatakan bersama doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya padalah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau telah memberi Santo Antonius Abbas anugerah untuk mengabdi-Mu di padang gurun dengan cara hidup yang mengagumkan. Semoga karena doanya kami dapat menyangkal diri dan senantiasa mengasihi Engkau melebihi segala sesuatu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul melanggar perintah Tuhan, Samuel berkata kepadanya, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang disabdakan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Engkau ini kecil pada pemandanganmu sendiri. Meskipun demikian, bukankah engkau telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Bukankah Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan,
Pergilah, tumpaslah orang-orang pendosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka, sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau menjarah raya dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan. Aku telah mengikuti apa yang disuruhkan Tuhan kepadaku. Aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyatlah yang mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu terbaik dari yang seharusnya ditumpas itu. Maksudnya mau dipersembahkan kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi sahut Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan, sama seperti ia berkenan kepada pengamalan sabdanya? Sesungguhnya, mengamalkan sabda lebih baik daripada kurban sembelihan, menuruti firman lebih baik daripada lemak domba jantan. Camkanlah pendurhakaan itu sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan itu sama seperti menyembah berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan telah menolak engkau sebagai raja." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku? Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan kamu? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku. Dan siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Haleluya, 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 haleluya. Sabda Allah itu hidup dan kuat. Sabda itu menguji segala pikiran dan maksud hati. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa.
Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi, anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang pertapa dan menjadi bapa dari para rahib di padang gurun, Santo Antonius pasti melakukan praktek puasa secara rutin. Namun ia melakukan praktek berpuasa bukan sekadar ritual keagamaan. Lebih dari itu, ia berpuasa sebagai kesempatan untuk menjalani hidup yang berbela rasa. Berbela rasa dengan mereka yang miskin, yang tidak punya makan, dan yang kelaparan. Ia berbela rasa dengan Yesus yang menderita, yang tersalib demi keselamatan manusia. Selain itu, ia berpuasa sebagai kesempatan untuk makin hari makin mendekatkan diri kepada Yesus dan menjadikan Yesus sebagai pusat hidup harian. Itulah sebenarnya makna dari anggur yang baru yang mestinya ditempatkan dalam kantong yang baru. Dengan demikian, saudara-saudari, berpuasa pertama-tama bukan soal makan dan minum. Lebih dari itu, berpuasa adalah soal hati yang terarah dan terpusat pada Yesus. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah membantu Santo Antonius mengalahkan kuasa kegelapan dengan gemilang. Semoga setelah dipuaskan dengan sakramen-Mu, kami mampu mengatasi segala tipu daya setan dan dikuatkan dalam peziaran menuju kepadamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dan segala aktivitas sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai, misa sudah selesai.